Nah, ini prinsip umumnya teman-teman sekalian. Prakteknya tinggal dibawa kepada sifat kehidupan saja. Jadi kalau ada orang memanfaatkan, ya, jadi bahasa paling enaknya memanfaatkan orang-orang Islam, orang-orang beriman yang imannya benar, hanya untuk mengambil manfaat sementara saja dari mereka. Setelah itu balik kemudian menjelek-jelekan, balik kemudian menghinakan, balik merendahkan atau mencandai orang-orang beriman, hanya untuk diambil kenikmatan atau kesempatan sementara saja. Maka itu karakteristik pertama yang menunjukkan kalangan orang-orang munafik. Jadi ini penting kita mengenal keadaan ini supaya kita bisa mengoreksi. Kalau ada pada diri kita, kita bebaskan. Kalau ada pada orang lain, kita mesti bersikap. Minimal kita doakan, atau kemudian ada langkah-langkah dalam Al-Quran yang penting kita ikuti. Ya, misalnya kita tinggalkan, ada di Al-Quran, ya, Quran surah keempat ayat 140. Sebelum ke sana, saya ambil dulu, saya tarik dulu misalnya. Nah, karakteristik umum ini, jadi satu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa golongan munafik, kan, ketika berjumpa dengan orang beriman, maksudnya yang benar imannya, yang saleh, itu umumnya hanya sifatnya memanfaatkan saja, memanfaatkan potensi baik, ya, yang kiranya dapat menguntungkan mereka, ya, kiranya dapat menguntungkan mereka. Di balik itu ada rencana jahat yang dalam bersamaan mereka mencoba merendahkan, ya, menghinakan dan menjauhkan orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijauhkan dari Allah, artinya segala nilai-nilai kebaikan, karena Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu sungguh maha baik. Di semua yang bersumber dari Allah pasti baik. Artinya kalau ada kebaikan-kebaikan pasti anti mereka ini. Pasti anti, ya. Nah, ini sekarang sifat-sifat ini tinggal ditarik saja, ya, dalam nilai-nilai kehidupan. Mau ditarik kemana? Misal ditarik ke pengetahuan. Nah, ini pengetahuan. Maka Anda akan temukan misalnya karakteristiknya, ngaku beriman. Saya juga Islam kok. Saya juga beriman kok. Tapi saya tidak seperti kalian misalnya. Islam saya terbuka. Ya, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Tuh, satu, nafik. Saat yang bersamaan mengatakan Islam, saat bersamaan mengatakan beriman, cuma ternyata rencana di hatinya berbeda. Dia menistakan agamanya sendiri, merendahkan keislamannya, bahkan merendahkan hukum-hukum Islam yang dibawa. Aneh, mengaku muslim, mengaku beriman, tapi kalimatnya bertentangan dengan ayat-ayat keislamannya, bertentangan dengan Al-Quran. Dia melecehkan jilbab, menghalalkan zina misalnya, bahkan berusaha mengajukan misalnya kompilasi undang-undang tertentu yang bisa melegalkan zina, membuat itu sebagai sesuatu yang umum. Inilah gaya milenial, ini gaya terbaru, ini bagian dari HAM, toleransi dan sebagainya. Itu sesuatu yang buruk teman-teman, tanda langsung ditunjukkan. Jadi ada tafsir yang tersirat, tertuliskan dalam Al-Quran, tersuratkan, ada tafsir yang nampak dalam kehidupan, terlihat dari tindak tanduk perilaku kemanusiaan. Jadi kalau kita tarik ke dunia pengetahuan, kita dapatkan seperti itu, ya. Orang berjilbab, di soal jilbabnya kan aneh gitu, ya. Kan perilaku yang salah, masa yang di soal jilbabnya terus di blow up semua, ya, dibawa ke media, yang disoal jilbabnya, yang disoal kemudian sholatnya, yang disoal kemudian Qurannya dan sebagainya. Padahal perilakunya itu yang salah. Ya, ada orang mencuri misalnya, kan, masuk ke mall dia mencuri misalnya, ya kan, yang salah kan pencuriannya, bukan jilbabnya. Kenapa yang disorot jilbabnya? Kenapa ketika ada orang pakai jas misalnya tidak disorot jasnya, tidak disorot dasinya? Ya, kenapa ketika ada orang misalnya pakai celana jin tidak disorot celananya, tidak disorot sepatunya dan sebagainya? Lantas Anda katakan semua yang pakai jas itu adalah pencuri. Ya, coba yang ditangkap oleh KPK misalnya, banyak orang yang menggunakan dasi, banyak orang menggunakan jas. Kenapa tidak dikatakan dengan logika yang sama? Hei, setiap orang pakai dasi itu pencuri, setiap yang pakai jas itu koruptor. Ya, oh, bahaya nih, saya pakai jas malam hari ini. Ya kan? Nah, kenapa ketika dibawa ke nuansa syariat, Anda sangat lekat sekali dengan syariatnya, seakan-akan anti dengan semua itu. Ya, nah ini ada yang salah. Dan dalam pada itu dia mengatakan, masih sempat mengatakan saya Muslim. Suneo. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui dengan baik. Ini karakteristiknya. Nanti ada sikapnya. Nah, kalau ada seperti ini, maka nanti ada satu keterangan konkret dari Al-Quran. Ya, apa keterangannya? Jelas di Quran surah keempat misalnya, ayat 140, An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan, qad menggunakan harfu tahqiq, telah jelas tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar, menyaksikan ayat-ayat Allah diingkari misalnya, ya, kemudian wa yustahza'u biha, atau diingkari sih enggak langsung tapi diolok-olok. Mengolok-olok ayat, mengolok-olok Quran, mengolok-olok hadis, kan? Ya, mengolok-olok dan sebagainya. Fala taq'udu ma'hum, maka jangan sertai mereka, isolasi, tinggalin aja.
Nah, jadi kalau ini nuansanya pengetahuan misalnya, dia mengajarkah, punya gelarkah, bahkan mungkin jadi ustadzkah dalam tanda petik misalnya kan? Aneh juga bisa jadi ustadz kan? Ya misalnya jadi mubaligkah, tinggalin aja, jangan dengar ceramahnya, ya jangan dengar siaran-siarannya, jangan baca bukunya, tinggalin semuanya. Kalau dia misalnya ngajar di kampus, udah kosongin aja, nggak usah ada mahasiswa hadir di kelasnya, sehingga dia merasa hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Apa tujuan dari semua itu? Untuk memberikan pesan pada dirinya ada yang salah padanya. Allah tuh lembut sekali, Allah Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman, supaya mereka sadar mereka salah, kata Allah. Ya, dan mereka bisa balik lagi. Harapannya sadar salah jadi balik, nulis buku nggak laku-laku, gitu kan? Kemudian kuliah nggak ada mahasiswanya, nggak usah diikutin, biarin aja. Atau kalau bisa ngajuin dosen yang lain. Toh kalau diajuin pun dia nggak ada siswanya, nggak akan berpengaruh, gitu kan? Itu jangan difasilitasi. Ini kadang-kadang ikutan juga difasilitasi, bikin seminar, bikin stadium general, ya apa yang mau didapatkan? Ini jadi persoalan. Jadi berpikir dengan cerdas. Kalau ada yang salah, jangan difasilitasi kesalahan itu sehingga menjadi meluas. Innakum idzam mithluhum, lama-lama ente seperti mereka juga, kata Allah. Nanti lama-lama pada ngaco juga, konslet juga. Udah nggak sholat, ngaku Islam pada nggak sholat, puasa nggak puasa. Habis itu bangga mempertontonkan dirinya. Bangga bisa berzina, bangga diupload di media, bangga bisa update status dengan perbuatan buruknya, bangga tidak sholat, bangga main-mainin sholat. Kok bisa sholat sambil joget-joget? Masih di-upload lagi di fasilitas media sosial dan sebagainya. Ini yang jadi masalah teman-teman sekalian. Jadi menyebar akhirnya.